Kisah mistis yang menjadi buah bibir masyarakat di negeri matahari terbit itu memang tidak ada habisnya. Cerita urban legend yang diwariskan leluhur warga Jepang itu, hingga kini masih saja diperbincangkan kendati Jepang sudah sangat modern. Sekedar diketahui, Sadako adalah hantu sohor yang melegenda di Jepang, seperti halnya kuntilanak yang populer di Indonesia. Cerita Sadako tidak hanya dituturkan secara lisan, tetapi juga ditulis dan difilmkan. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kisah ini bermula dari seorang gadis keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan. Sejak kecil, Sadako tampak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Pada 1990-an awal, Sadako hidup bersama ibunya yang berkemampuan seperti cenayang, pembawaannya melankolis dan seperti memiliki kelainan mental. Sadako tidak banyak bicara dan enggan bermain bersama teman-teman sebayanya, hampir seluruh waktunya Sadako lalui sendirian. Sama seperti ibunya, Sadako pun memiliki kelebihan dalam hal ilmu psikis dan ilmu gaib. Setelah kematian ibunya, Sadako tinggal bersama ayah yang selalu bersikap kasar. Sebelum meninggal, ibunya sempat melakukan percobaan praktik paranormal bersama seorang dokter. Saat dokter mengumumkan hasil percobaan, para ilmuwan menuduh hal tersebut penipuan. Ibunya pun tertekan dan memilih mengakhiri hidup atau bunuh diri setelah dituduh berbohong terkait kemampuan cenayang yang dimiliki ibunya. Sadako pun sedih dan sangat terpukul lantaran kematian ibunya itu. Di pulau terpencil, Sadako kemudian tinggal bersama ayahnya. Ternyata kemampuan cenayang dari ibunya telah Sadako warisi. Seiring usianya bertambah, Sadako mulai meningkatkan kemampuan mentalnya sendiri. Saat kemampuannya diketahui ayahnya, Sadako dianggap berbahaya dan segera dibawa ke seorang dokter di Tokyo. Tidak suka dengan perlakuan ayahnya, Sadako pun tumbuh menjadi anak pembangkang dan bersikap durhaka. Ayahnya pun mengurungnya di rumah. Konon, Sadako pun sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, sampai akhirnya ia memberontak. Ayahnya tidak tahan dengan keadaan tersebut, akhirnya Sadako diceburkan ke sumur tua. Ternyata setelah diceburkan ke sumur tua, Sadako belum mati tetapi hanya terluka pada bagian wajah dan kepala. Di dalam sumur, Sadako yang lemah masih sempat merenung membalas dendam pada ayahnya. Tetapi, Sadako lebih dulu dijemput ajal di dalam sumur. Sumur pun menjadi saksi bisu tempat meninggalnya Sadako. Setelah menjadi hantu penasaran, Sadako kerap meneror dan menampakkan dirinya memakai baju putih dan menghantui orang-orang sekitar dengan cara merangkak keluar sumur. Di samping itu, karena kemampuan istimewa dan rasa dendam yang tinggi, hantu Sadako diyakini bisa mengutuk seseorang hanya dengan menggunakan kekuatan cenayang yang diwarisi ibunya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.